Kamera udah ada, mic siap, lighting udah lumayan lah. Semua siap, tinggal rekam tapi kok ya males ya. Malah asik rebahan. Gimana? Nah, itu sih aku banget ya. Kalian pernah ngalamin juga seperti itu nggak sih? Saat alatnya sudah siap, sudah ready, malah apa itu semangat untuk bikin konten itu malah lenyap. Kalau sama seperti itu berarti kita sefrekuensi. Malesan. Jangan di skip video ini, mungkin ada insight-insight baru yang akan bikin aku dan juga kalian itu lebih termotivasi lagi buat bikin konten yang bermanfaat. Pas awal pertama beli kamera, beli gear, itu semangatnya sih luar biasa ya. Nontonin YouTube setiap hari, nontonin setup sana sini, berharapnya bisa kembali semangat untuk membuat konten-konten ya. Tapi ternyata semua sudah kebeli, semua sudah siap, tinggal pencet rekam saja itu malah malesnya datang. Akhirnya kamera cuma jadi pajangan dan mic-nya pun berdebu ya. Dan channel YouTube kosong melompong, nggak ada isinya. Setelah aku pikir-pikir, ternyata ada beberapa alasan kenapa aku itu jadi kehilangan motivasi buat ngupload konten YouTube lagi ya. Yang pertama itu perfeksionis yang berlebihan. Karena aku pengennya itu bikin konten yang bagus dengan editing yang wah, kualitas gambar yang tajam, yang jernih, dengan lighting yang proper sekali. Jadi ini yang membuat aku itu mikirnya serba kurang terus gitu loh. Akhirnya ya nggak mulai-mulai untuk membuat konten YouTube. Akhirnya malah mangkrak semua. Yang kedua, overthinking yang berlebihan. Aku bikin YouTube itu emang ekspektasinya tinggi sih ya. Mungkin karena ekspektasi yang terlalu tinggi tadi, jadi pas bikin itu udah takut dulu. Nanti videonya nggak bagus, terus sudah dibikin capek-capek, malah nggak ada yang lihat, nggak ada yang like, nggak ada yang share, kan rugi. Pikiranku seperti itu. Jadi mungkin ini yang juga membuat motivasi untuk bikin konten itu selalu tertunda-tunda terus karena overthinking yang berlebihan itu tadi guys. Yang ketiga, terlalu fokus pada alat. Nah ini aku kepikirannya itu kalau alat bagus mesti hasilnya bagus, dan ternyata enggak ya. Namanya konten ya, konten itu kan menitik beratkan lebih ke isi atau konten itu tersendiri. Jadi menurutku untuk gear itu harusnya ya nggak terlalu perfect amat. Yang penting ada kamera, ada mic biar suaranya bagus itu, terus ada lighting, ya udah cukup lah. Tapi ternyata karena keinginan untuk punya alat yang lebih bagus, untuk punya alat yang proper, itu menjadikan aku kurang dan kurang terus gitu. Jadi motivasi untuk membuat konten yang apa adanya, yang istilahnya apa ya, yang sesuai kemampuanku itu malah nggak terrealisasi. Yang keempat itu karena terdistract oleh platform lain yang janjinya itu memberikan pendapatan yang lebih, karena seringnya melihat konten-konten di platform sebelah yang mana konten kreator yang lainnya itu sudah mendapatkan hasil yang wow, yang membuat aku itu wah, kok besar sekali ya hasilnya ya, dengan konten-konten yang seperti itu aja, joget-joget nggak jelas, yang cuma short form, video-video pendek, tapi mereka itu berhasil mengumpulkan pundi-pundi dan cuan-cuan yang banyak. Sehingga aku sempat kemarin itu terdistract ya, dan akhirnya ikut juga terjun ke sana sehingga melupakan YouTube. Tapi setelah jalan beberapa bulan, ternyata juga susah guys untuk mendapatkan pengikut atau follower yang
setiap hari nambah itu ternyata susah, bukan main. Nggak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Itu yang bikin YouTube aku jadi terbengkalai selama ini. Jadi nggak keurus dan uploadannya itu juga asal-asalan. Karena di YouTube juga aku bikin short-short yang dari platform sebelah aku juga upload ke YouTube gitu. Ternyata view-nya pun nggak gede-gede amat. Dari keempat alasan itu mana yang relate sama kalian guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa sharing bareng dan ada solusi bareng-bareng gitu. Nah setelah sadar nih masalahnya ternyata eh, bukan di gearnya, bukan di platformnya, tapi ternyata kesalahan-kesalahan itu murni dari rasa malas aku sendiri. Makanya mulai saat ini aku berjanji sama diriku sendiri untuk lebih giat lagi upload video di YouTube. Nah, seperti tahun-tahun yang lalu, yang mana setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu aku pasti upload video. Jadi itu yang mau aku tingkatkan ke depan lagi untuk membuat konten yang lebih bermutu, yang lebih bagus dan lebih bermanfaat tentunya buat kalian semua. Dan untuk melakukan semua itu aku ada beberapa trik yang mungkin kita bisa jalankan bareng. Yang pertama yaitu mulai dengan yang sederhana. Aku pengen mulai dari yang saya punya dulu. Semua yang saya punya akan aku maksimalkan untuk membuat konten. Alat aku nggak jadi masalah sekarang. Yang penting isi dari konten-konten aku itu bisa nantinya bisa bermanfaat. Kemudian yang kedua, aku mau jadwalin bikin konten. Jadi kalau dulu aku itu kontennya berambiang, istilahnya itu nggak ada guidance, nggak ada flow chartnya, tinggal bikin konten aja ngomong ngawur. Tapi untuk kedepannya ini aku mau bikin konsep yang terstruktur ya. Jadi pengen aku bikin skrip, terus jadwal syutingnya tersendiri, kemudian nanti jadwal editingnya juga sendiri, di dibikin per batch gitu. Jadi nanti ada deadline-nya. Itu yang nanti akan saya lakukan ke depannya karena biar terjadwal rutin dan bisa disiplin untuk memenuhi ekspektasiku tadi guys. Yang ketiga, aku ingin fokus kepada prosesnya. Fokus kepada prosesnya, tetap jalan dalam membuat uploadan konten. Enggak kepikiran masalah hasil. Kalau dulu aku masih mikirin hasil, hasil apa yang akan aku dapatkan sih kalau aku nge-YouTube, berapa besar gajinya, bisa nggak jadi orang kaya dari YouTube ini. Dulu aku pikiranku kayak gitu guys. Jadi selalu dikejar dengan materi ya. Akhirnya itu yang membuat aku down ketika view YouTube gak naik, ketika penghasilan YouTube gak sesuai dengan yang aku prediksikan. Itu yang bikin down jadinya. Jadi mulai sekarang aku akan mengubah mindset aku bahwa hasilnya nggak penting, yang penting prosesnya akan aku jalani dengan semangat, dengan konsisten dan juga disiplin. Nah, gitu guys. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau kalian sudah coba trik-trik di atas untuk mengatasi rasa malas membuat konten, coba share di kolom komentar ya. Siapa tahu teman-teman kita juga bisa mengambil pelajaran dari share-share kali. Jadi kesimpulannya, malas bikin konten itu wajar guys, tapi jangan kebiasaan ya. Gear yang bagus itu nilai lebih, tapi jangan menjadi patokan. Bukan gear yang utama, tapi isi konten kita guys.
bikin isi yang bermanfaat, bikin isi yang informatif, edukatif, dan bagus lah pokoknya begitu. Yang lebih penting, mulai aja, rekam aja. Masalah hasil nanti kita bisa evaluasi, bisa kita perbaiki sambil jalan, begitu ya. Jangan nunggu sempurna baru upload. Yang penting upload dulu, revisi belakangan. So, daripada alat kalian cuma jadi padangan, berdebu dan malah rusak, yuk kita mulai aja ya. Pencet tombol rekamnya, syuting, ngomong, dan upload. Kalau kalian setuju, klik dan share video ini biar teman-teman kalian juga mendapat insight. Yang punya penyakitan males juga bisa move lagi, bergerak lagi untuk bikin konten yang lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips dan video yang selanjutnya. Cukup sekian video kali ini. Salam.